pemirsa, kembali lagi di 8-11 Show, masih membahas mengenai urban farming alias virus berkebun. Kita lihat di sini, saya sedang berusaha untuk menggembur-gemburkan tanah. Jadi pemirsa, ini adalah tanah merah yang kata Mas Ahmad dan juga Mbak Cindy sudah dicampur dengan kompos, gitu kan. Dan ini siap untuk ditanami. Sekarang kita akan mencoba menanam apa ini? Ini yang warna hitam ini, kalau misalnya bisa dilihat pemirsa, ini yang warna hitam ini seeds atau benih dari oyong. Oyong, oke. Kalau ini dari, ya udah ya, udah jelas ini jagung. Aduh, ya udah. Kita cobain. Saya mau jagung deh. Berapa butir? Satu aja. Lubang, satu. Oh, satu lubang satu. Oh, oke. Seperti ini. Nggak usah terlalu dalam. Nggak usah terlalu dalam. Ngejar Ya. itu ya tadi ya, nitrogennya. Segini, Ya, cukup. dimasukin aja. Terus Tutup ala kadarnya. Ala kadarnya. Itu pemirsa jangan terlalu, biasa suka di pak gitu ya buat dipadetin. Ternyata jangan, bahwa itu menghambat nitrogennya masuk gitu. Habis itu setelah ditanam ini disiramnya kayak misalnya jamnya harus pagi hari atau sore hari, mungkin lebih sehat, gimana nih Mbak Cindy? Mungkin kalau itu gimana Helmi? Helmi yang lebih jago. Helmi jago. Mas Helmi gimana Mas Helmi? Ya tinggal kita siram, kita atur aja. Jadi kebutuhan dia unsur apa kita tambahkan. Jangan sampai telat lah pasti. Oke, nggak idealnya untuk misalnya jagung nih ya. Ideal untuk jagung kan saya udah nanam nih. Habis ini langsung disiram atau tunggu dulu? Disiram. Oh, langsung disiram aja. Sehari cuaca, 2 kali. Oh, sehari 2 kali. Terserah mau cuacanya misalnya lagi hujan pun nggak apa-apa disiram atau gimana? Pokoknya Ya, kalau pagi disiramnya pagi itu disiram. sebelum matahari keluar, sore setelah matahari hilang. Jadi sekitar jam 3 jam 4 disiram. Oke, Jangan pas lagi seru-serunya. Lagi tinggi-tingginya. Lemes nanti. Terus itu dia pingsan biasanya. Kalau udah hujan ya udah, kalau misalnya hujannya pagi berarti cuma disiramnya Sore misalnya. aja gitu. Oke. Nah sekarang kalau dilihat sendiri ya, tadi Mas Ahmad bilang kalau ini udah dicampur kompos nih Wit, karena kalau tanah merah aja nutrisinya kurang untuk tanaman. Cara bikin komposnya sendiri, bikin sendiri kan tadi bisa dibeli yang udah jadi ya Mas Ahmad ya. Kalau bikin sendiri sekalian aja bahan-bahannya gimana? Bahan-bahannya sebenarnya dari dapur rumah tangga, sisa-sisa potong-potongan buah, sayur, pokoknya yang sesuatu yang busuk dan dicampur dengan yang daun-daun kering gitu dari halaman rumah. Itu 50-50% gitu dicampur, kira-kira 2 minggu lah itu jadi biasanya. Oh gitu, jadi misalnya kayak kita habis masak nih, misalnya habis masak selada deh, Iya, kan paling sering selada tuh jadi garnish. Iya benar. Dan habis itu nggak dimakan, misalnya gitu ya, selada, terus habis itu dicampur dengan daun-daun kering. Iya, selada, potongan bekas buah, Potongan bekas buah pokoknya apa yang aja? sesuatu yang bisa busuk lah di dapur ya. Oke, Kira-kira tuh 60% lah dari buangan rumah tiap hari itu dicampur dengan daun-daun kering yang coklat-coklat. Daun gitu. keringnya apa aja? Maksudnya nggak ada jenis pohon tertentu? Enggak, pokoknya yang kering aja, yang warnanya coklat aja itu. Bisa daun, bisa serbuk gergaji, bisa. Serbuk gergaji. Ya, bisa juga kayak di sini kelihatan nih ada apa dari padi ya. Iya, jerami-jerami gitu ya. Iya. Itu bisa dikompos juga. Oh. Iya. Dan terus prosesnya sendiri sampai jadi kompos itu berapa lama? 2 minggu. Dua 2 minggu? minggu. Ya, tapi harus sering diaduk ya. Jadi diaduk. Dan kalau suhunya agak panas artinya memang sedang proses bakterinya tuh Fermentasi pembusukan ya gitu. Oh gitu toh. Jadi ternyata benar-benar bahan yang bisa didapat sehari-hari ya, ibu-ibu di rumah atau pemirsa di rumah tuh ya kan. Jadi nggak kepake, nggak sia-sia tuh. Sisa-sisa makanan ternyata bisa dijadikan kompos, dicampur dengan serbuk gergaji ataupun daun-daun kering yang ada di sekitaran pelataran rumah. Oke, sekarang kalau dari segi jenis tanaman apa aja yang bisa ditanam? Kalau tadi kan jagung, terus ada juga tadi oyong. Kalau misalnya kita pengen hortikultura yang mungkin bisa bermanfaat jadi apotek hidup misalnya, itu bisa apa aja tuh Mbak Cindy? Toga gitu misalnya, tanaman obat keluarga Kumis kucing. ya. Kumis kucing, betul. Sirih, Kunyit, kunyit jahe, kemudian lidah buaya, itu juga bermanfaat ya. Kemudian sambiloto. Sambiloto apaan tuh? Sambiloto yang pahit tuh yang buat obat cacar tuh ya sambiloto ya. Bisa. Jadi itu. basically semua tanaman sebenarnya bisa untuk ditanam. Kalau untuk ditanam di perkotaan, basically adalah tanaman yang untuk dataran rendah. Dataran rendah, oke. Jadi kalau wortel ya nggak usah dicobain sih, soalnya itu udah pasti dataran tinggi. Dia nggak bakalan bisa tumbuh gitu kalau di kita.
bisa. Sampai dengan saat ini belum ada wortel yang bisa untuk dataran rendah. Oke. Jadi memang kita juga harus jeli gitu ya. Jadi jenis-jenis tanaman apa yang bisa ditanam di daerah perkotaan. Misalnya deh jagung tadi apalagi oyong, pare, terong, markisa, labu, Oke. Nah sekarang lahan. cabe, Oh iya cabai. bawang. Cabai lagi mahal. Coba Bawang tanam merah sendiri di juga rumah. bisa loh di rumah. Dan itu semua si benih-benihnya bisa didapatkan di toko-toko pertanian. Di toko pertanian ada. pertanian. Harganya biasanya berapa sih Mas ini? Satu bungkus itu satu saset kira-kira sekitar 10 sampai dengan 20.000 lah. Relatifnya 10 sampai 20. Itu jenis Banyak yang sekali. Banyak Banyak tuh. sekali. Banyak Itu banget ya? setahun nggak habis tuh Nggak habis tuh, kalau satu di saset. rumah itu. Oh ya? Kalau 20.000. kecuali kalau kita punya lahan Lahan besar yang gede ya, ya. mungkin satu kali pakai habis. Tapi kalau lahan perumahan sih biasanya nggak habis lah itu. Nah itu dia nih cara mengakali bagaimana berkebun di lahan yang sempit seperti apa. Tapi jangan dulu dijawab teman-teman karena kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di 8-11 Show. Mari mencangkul lagi.